saya terpilih jadi salah satu pimpinan sebagai komisioner, ya maka kita mencari cara yang ini bisa katakanlah dianggap tidak menyalahi prosedur hukum. Kami bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dirjennya kami undang. Waktu itu adalah Pak mantan Menteri Menpan, zamannya Pak Gus Dur, yaitu Pak Anwar Supriyadi. Nah, beliau juga ya istilahnya berat, tapi ini kan hasil dari kajian sistem kita kan menunjukkan bahwa ini ada bukti bahwa ada korupsi di Bea Cukai, Pak. Akhirnya dia bersedia. Kita ketemu di lobi Pelindo jam 3:04 nanti kita masuk di jalur hijau dan jalur merah. Jalur merah saya dengan Bapak, diikuti dengan beberapa staf kami. Nanti di jalur Kenapa sampai diatur sedetail dan seteknis itu masuknya? Ya nanti kalau kita nggak diatur secara teknis dan sifatnya adalah dadakan, dadakan dalam actionnya ya, itu nanti mengamankan uang nggak ada di laci dong. Oh, jadi harus bukannya harus kejutan, Pak? Iya. Jadi artinya staf-stafnya itu tidak tahu bahwa kita tuh mau datang gitu. Oke. Hanya Pak dirjennya saja yang tahu. Loh, berarti saya harus mengajak direktur atau Pak, beberapa direktur. Enggak Pak. Padahal direkturnya yang main. Eselon 2 ya Pak? Ya untuk kali ini ya. Terus kemudian saya bilang Pak, staf saja, pengawas internal sajalah 2. 1 di jalur hijau, 1 di jalur merah. Nanti yang jalur merah menemani Bapak dan saya masuk di lantai 3. Nggak boleh bocor itu? Nggak boleh bocor. Dan apa maksudnya juga nggak boleh bocor. Tapi lihat Pak Yasin masuk halaman aja orang udah, waduh, orang KPK. Makanya kita masuknya dari Pelindo. Iya. Di lobi Pelindo terus baru naik. Tepat jam 3 kita buka pintu. Kenapa harus jam 3 Pak? Nah, kesepakatan kita dengan tim, kan kita membuat tim 50 orang. Oh, bukan karena itu jam-jam yang orang tidak terlalu sibuk atau gimana? Oh ya, bagus ini anunya, evaluasinya. Jadi kami itu mendengar informasi dari jajaran bahwa ada Pak setiap hari Jumat, dikala orang-orang laki-laki itu menunaikan ibadah Jumatan, ada seorang perempuan yang ditugaskan menghitung amplop itu. Waktu sholat Jumat, laki-laki semua sholat Jumat, ada perempuan yang menghitung uang di suatu ruangan tertutup. Uang apa itu? Ya uang hasil dari setoran-setoran dari katakanlah ekspedisi tadi, perusahaan-perusahaan itu broker lah begitu ya, itu importir gitu, itu ada semua menghitung. Nah, makanya kita bisa menghitung dari kalau 1 bulan itu bisa mencapai 47 sampai 50 itu dilihat dari isinya. Isi amplop itu berapa per orang yang dibagi. Itu loh. Itu sempat bocor ke orang yang menerima dan disampaikan kepada tim kami kira-kira isinya sekian-sekian per harinya. Berapa per hari, Pak? Hah? Berapa per bulan kita menghitungnya 47 miliar. 47 miliar per bulan ya. Per bulan itu rata-rata dengan frekuensi barang masuk lah ya. Udah nggak muat Pak per hari itu di amplop, dikresek atau di paper bag kayaknya itu. Ya nyatanya waktu kita penggeledahan ada yang di raket, golf, ada raket yang ada di mobil, ada yang di bawah karpet mobil, uang itu. Yang Anda temukan itu Pak, yang menakjubkan itu di tempat-tempat seperti apa Pak? Kalau laci, meja kerja mungkin biasa lah Pak ya? Ya di dalam mobil. Dalam mobil pribadi? Di dalam mobil pribadi. Bukan mobil plat merah kan? Mobil pribadi itu begini maksudnya, bahwa memang uang itu dipasok oleh juru parkir. Jadi kunci mobil waktu datang pagi itu dititipkan. Nanti kalau ada uang nitip uang dimasukkan ya. Jadi sampai tingkat level bawah pun itu bekerja sama. Everybody happy. Ya, sampai tukang parkir pun juga bagian dari. Terus cleaning service itu, bellboy pun juga dibagi tugas begitu. Di saat kita sibuk nanti kamu yang terima. Kemana diserahkan ke koordinator, ini loh koordinatornya, dari siapanya nanti kamu nanya. Diarahkan kemana misalnya. Nah, kalau ada yang tidak mau ketahuan itu pakai helm di pom bensin terimanya, janjiannya itu seperti itu. Itu bisa diketahui dari hasil ya penyadapan KPK, tahapan penyelidikan itu seperti itu. Di jam-jam menjelang sore itu jam 3 maksudnya adalah orang
bapak-bapak masih... Kalau jam 3 udah dibagi duitnya ke sudah selesai dibagi. masing-masing, ke masing-masing staf. Koordinatornya itu yang mengelola itu. Jadi dari yang menghitung dari ibu-ibu itu diserahkan kepada koordinator membagi ke masing-masing anggotanya. Setiap hari? Iya, di lantai 3 maupun di lantai 1, jalur merah dan jalur hijau. Dan itu ternyata setelah berjalan sekian tahun kok tidak berubah. Artinya tidak ada niatan dari yang paling tinggi di kementerian itu untuk merubah sistem. Yang merujuk kepada negara-negara yang berhasil untuk antrian kapal itu tidak lebih dari 1 hari. Seperti Singapura itu paling lama kan 2 hari antrian untuk clearance untuk barang-barang yang masuk itu ya. Clearance-nya itu adalah 1 hari. Maka di situ pelabuhan yang tercepat ya dalam loading and unloading-nya itu tersibuk dan tercepat ya. Tercepat di dunia lah, bukan hanya di Asia Tenggara. Nah, karena zero corruption. Zero corruption dan sistemnya bagus. Ya. Di sini artinya sengaja dibuat lama biar membuka ruang penyogokan begitu. Ya, artinya tuduhan masyarakat kan akhirnya ke sana. Ya. Negara tetangga mampu, lah kita apa kurang kaya untuk bisa menyewa consulting team misalnya. Yang mendesain itu sistemnya agar bisa sama dengan Singapura kan bisa. Kita banyak duit di Indonesia ini. Ya, walaupun IPK kita itu rendah, tapi sebenarnya uang pemerintah itu ada apabila mau dilakukan itu untuk meng-hire konsultan untuk membenahi tata kelola di bea cukai maupun di pajak. Konsultannya nyerah Pak katanya sama koruptor. Nggak kuat aku. International Consulting Team itu banyak Pak, yang begitu mensuplai teknologinya juga, tidak hanya omon-omon gitu loh. Konsultannya disogok sama koruptor. Kalau gitu nggak selesai-selesai nanti. Itu kan kasus waktu Pak Yasin jadi pimpinan KPK 2011 ya. Nah ini Prof Mahfud juga masih aja geleng-geleng kepala kemarin katanya angka fantastis 189 triliun, Mbak. Ya, itu kan artinya lagu lama aransemen baru, Pak Yasin. Ya. Gimana tuh? Ya, makanya itu harus tidak terulang. Itu sangat melukai rasa keadilan masyarakat yang membeli beras saja sehari-hari bingung. Tuh, under poverty line kita masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan rumah atau tidak punya rumah itu dengan alasan yang bukan kok karena dia tuh ngekos dan menyewa rumah yang mewah, bukan ya. Memang betul-betul tidak punya rumah itu 34 juta Pak itu. Jumlahnya kan masih banyak. Itu tidak punya rumah, pekerjaan misalnya saja tidak menentu, itu disguise unemployment lah katakanlah, gajinya nggak cukup untuk hidup 1 bulan, itu kan masih banyak. Tapi korupsinya kok luar biasa, maka harus berhenti karena itu melukai hati masyarakat. Gitu. Dan pemerintah harus katakanlah harus peka lah gitu, ya legislatif, ya yudikatif, ya eksekutif, itu harus peka itu terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat kita, apalagi kalau kita melihat bencana di Aceh, kita menangis Pak itu. Jadi tidak ada bagian yang tersisa, semua kelibas sama banjir, artinya terjang banjir serumah-rumahnya. Sekian waktu lalu Ebit GAD sudah ngingetin kita Pak lewat lagunya kan, mungkin alam udah mulai bosan melihat tingkah laku kita. Kita kan harusnya jadi khalifah fil art kan, tapi malah ngerusak toh. Korupsi kan merusak Pak. Merusak itu, merusak banget itu. Jadi coba kalau duit 189 triliun itu kita distribusikan buat pendidikan, perumahan ya kan? Iya. Jadi kalau sementara di negara-negara lain mampu memberikan pendidikan gratis, selama proses pendidikan di sekolah dikasih makan, yang tidak diturunkan kualitasnya sehingga beracun. Di Jepang, di Perancis, di Arab Saudi itu seperti itu, gratis. Ada scholarship grant bagi anak-anak yang pintar. Itu kan memacu mereka untuk bersemangat. Tapi benar sih Pak Yasin, makan itu kalau kualitasnya dikurangi kan pasti daya tahannya juga berkurang. Di Tiongkok itu makannya enak-enak Pak. Di beberapa negara luar itu pemerintah kasih makan, tapi makannya enak bener.
Dan negara yang membiayai itu gitu. Ya, Kita harusnya bisa dong kayak gitu. Ya karena kalau korupsi akan dihukum keras itu di Cina. Iya, iya. Jadi istilahnya apa yang disebut kearifan lokalnya, orang yang korupsi itu mengecewakan rakyat kan hukumannya berat, sampai hukuman mati. Nah itu kan membuat jera, jadi hati-hati. Jadi alokasi misalnya uang untuk bisa menyediakan katakanlah menu makan yang bagus ya memang harus sesuai dengan spek kualitas. Kalau enggak dipecat atau dihukum. Iya. Kan kata koruptor dia juga cari makan, Pak. Cari makan. Nah, makanya harus digaji dengan baik, remunerasi dengan baik. Iya, iya. Mereka tidak korup. Seperti di KPK itu dimulai dengan cara itu. Jadi tidak gampang menerima oleh-oleh, tidak gampang ditraktir makan atau disewain hotel gitu. Tuh, waktu di KPK itu seperti itu. Ya, gratifikasi ya. Tapi saya nyiapin minum buat Pak Yasin bukan gratifikasi loh. Oh, enggak. Ini adalah kalau saya kan udah enggak. Sekarang kan sudah enggak di KPK. Ya enggak, saya kan mau ngerayu cari informasi dari mantan ordal nih. Jadi saya kasih minum ya kan. Ini bukan gratifikasi loh Pak. Ini adab menerima tamu ya Pak ya. Iya, setuju betul. ya Pak ya. Salam dulu biar nggak selek Pak. Kita rehat lagi Pak Yasin. Masih ada satu segmen. Tapi kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami. Downcast segera kembali.